Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhria SPDI, mahasiswa PPG Guru Kelas MI. Hari ini melaksanakan UKIN di MI Miftahul Ulum Lubawa dengan mata pelajaran IPAS dengan materi gaya di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semuanya sehat. Anak kelas 4 mana suaranya? Iya, yuk. Tengok kanan, tengok kiri. Iya, yuk. Adakah bangku yang lagi kosong? Tidak. Anak salah. Hah. Yuk kita mulai hari ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ayo anak semuanya berdiri tegak di tempatnya masing-masing. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, Mbak Nanda? Gaya gesek contohnya mendorong meja. Apa akibatnya kalau meja didorong? Mejanya bergerak. Apalagi? Mejanya berpindah tempat. Tepuk tangan untuk anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Ya, coba kita ambil contoh. Kenapa bola ini bisa jatuh? Ya? Oh, pinter. Tepuk tangan untuk mereka. Dilakukan oleh gaya hidup yang memiliki otot, sehingga gaya otot sering dilakukan oleh manusia. Setiap gerakan yang kita lakukan, sebagian besar menggunakan gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sering digunakan ketika kita menari, mendorong, serta mengangkat barang. Bahkan ketika kita berolahraga, kita menggunakan otot. Contoh gaya otot yaitu ketika kita berdiri meja, mengangkat buku, dan pintu,
seperti lampu yang menyala, pemanas es, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada gaya magnet. Setelah kalian menyaksikan video tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa macam gaya. Coba sebutkan anak-anak yang kalian lihat tadi, ada berapa macam gaya? Gaya gesek, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, dan berbagai macam gaya. Nah, fokus kita hari ini kita akan belajar tentang gaya gesek dan gaya otot. Contohnya, kalau Mas Lulu coba mejanya didorong Mas Lulu. Nah, sudah didorong mejanya. Apa akibatnya kalau meja itu didorong? Bergerak terus, apa lagi? Tidak sempat. Itu tadi ada gaya apa saja dalam mendorong meja? Gaya otot, gaya gesek, pinter. Satu kali lagi, Mbak Hanifah bersepeda. Ada gaya apa saja dalam Mbak Hanifah bersepeda? Gaya gesek, gaya otot, pinter. Akibatnya kalau sepeda itu sudah bergesek, bersepeda, maka sepedanya bisa berjalan, bisa tidak. Anak-anak, tadi sudah paham tentang berbagai macam gaya, ya? Dan pengaruhnya serta contoh-contohnya. Kali ini kita bagi 4 kelompok, ya. 4 kelompok. Kelompok pertama akan menerangkan, akan mendiskusikan tentang gaya dan pengaruhnya. Ini kelompok 1. Kelompok 2 akan mendiskusikan tentang gaya otot. Oke. Kelompok 3 akan mendiskusikan tentang mengenal jenis-jenis gaya. Kemudian yang terakhir kelompok 4 akan membicarakan tentang macam-macam gaya. Nah, kalian silakan didiskusikan bersama teman-teman kalian, kelompok kalian. Jangan lupa diberi nama kelompoknya tentang lembar buku yang sudah kalian berikan. Nama kelompoknya apa? Tulis nama kelompoknya. Juga kamu sudah anak-anak? Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan presentasikan dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Saya dari kelompok 1. Menjelaskan gaya dan pengaruhnya. Yang pertama, sepeda. Pengaruh pada benda, dia menjadi segala. Yang kedua, menangkap bola. Saya angkut. Cukup. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 3, silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Berdiri, Mas. Enggak, guys, ganti. Kelompok 2 akan menjelaskan gaya otot. Contohnya mendorong meja, gaya gesek, mendorong meja, gaya gravitasi, menjatuhkan bola, gaya listrik, melakukan kipas angin, gaya magnet. Contohnya jam berputar. Alhamdulillah sudah semua mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Sekarang masih tetap semangat? Agar masih lebih semangat lagi ya kita.
satu ada kesulitan tapi waktu kerja kelompoknya oh tidak ada. Alhamdulillah sudah bisa. Nomor 2 cukup. Nomor 3 cukup bisa semuanya. Alhamdulillah. Untuk kelompok 4 ada yang perlu ditanyakan? Ada apa? Kenapa buah yang jatuh? Bingung menentukan gaya apa? Nah gini ya, untuk buah yang jatuh dari pohonnya itu adalah masuk gaya gravitasi. Jadi jatuhnya pohon buah dari pohonnya itu karena kena gravitasi dari bumi. Kalau dengan permukaan yang luas akan digeserkan dengan tanah, dengan pohon yang lain, maka bawah termasuk gaya gravitasi. Paham? Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan dari beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama tadi ada pengaruh dari benda yang bergerak bisa menjadi diam. Yang kedua, benda yang asalnya diam bisa menjadi bergerak. Kemudian ada benda yang bergerak cepat menjadi lebih lambat, atau yang lambat bisa menjadi pelan seperti kita naik sepeda. Kemudian ada yang benda berubah dari tempatnya, ya. Itu dari beberapa pengaruh gaya di sekitar. Sudah paham anak-anak? Berarti dari sini bisa kita simpulkan macam-macam gaya. Ada gaya kotor, ada gaya gesek, ada gaya listrik, ada lagi gravitasi, ada lagi pengaruhnya. Kalau gaya gesek, jadi bisa memindahkan barang dari tempatnya berubah menjadi ke tempat yang lain. Gaya otot contohnya atau pengaruhnya bisa mendorong barang yang bergerak diam menjadi bergerak. Gaya listrik pengaruhnya, gaya listrik bisa menghidupkan atau mengeluarkan listrik seperti lampu. Gaya magnet pengaruhnya, iya betul. Kemudian gaya gravitasi pengaruhnya, jadi bisa mengubah kecepatan, ya. Jadi benda yang lambat, kecepatannya lambat menjadi cepat. Jadi berbagai macam gaya dan pengaruhnya yang sudah dijelaskan tadi, karena sudah paham semuanya deh. Berbagai macam gaya dan pengaruhnya. Sudah cukup untuk hari ini pembelajaran kita tentang gaya di sekitar kita sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di hari esok. Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan selalu bahagia. Yuk kita tutup dengan baca doa.